Ditinggal mudik, rumah Hakim Tipikor dibongkar maling. Ulah agen gas LPG membuat gas LPG 3 kg langka di pagar alam. Mudik lebaran tradisi tahunan kumpul bersama dengan keluarga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Ditinggal mudik lebaran, rumah yang ditunggu Hakim Tipikor di Jalan Sukawinatan, Sukajaya, Palembang dibobol maling. Olah TKP polisi mengamankan barang bukti gembok dan rantai yang dirusak oleh pelaku. Polisi mengamankan barang bukti gembok dan rantai pagar yang telah dirusak pelaku. Kejadian pencurian ini terjadi di sebuah rumah milik anggota TNI yang berada di Jalan Sukawinatan, Sukajaya, Sukarami, Palembang. Rumah tersebut dihuni oleh keluarganya seorang Hakim Tipikor di kota Palembang. Saat dibobol maling, keadaan rumah dalam keadaan kosong karena penghuni sedang pulang kampung, mudik lebaran. Arif Yuda, keponakan korban, menjelaskan kejadian diketahui berawal saat tetangga melihat pintu sudah terbuka dan lampu dalam keadaan mati. Saat dicek, ada barang yang hilang berupa perhiasan jam dan kain songket. Untuk kerugian sendiri sekitar 150 juta rupiah. Ketahuan tuh dari tetangga, Ibu Gina tuh bilang pintunya kebuka jam 5, lampunya mati, terus pintunya kebuka, terus ditelepon ke ayah karena Ibu Dinanya lagi di Lampung. Mudik ya? Iya, lagi mudik. Terus Pas dilihat ternyata kamarnya udah kebuka semua, terus pas dicek ada barang-barang hilang. Apa aja tuh? Barang yang dihilang itu ada perhiasan, jam, sama belum tahu lagi ya, belum dicek. Tim Inapis masih melakukan olah TKP dan memeriksa lokasi sekitar rumah apakah ada CCTV. Kapolres Sabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menjelaskan setelah olah TKP diketahui ada beberapa barang yang hilang. Modus pelaku merusak pagar depan, memutus gembok dan rantai, kemudian menyasar ke kamar korban. Modusnya beliau melakukan pengerusakan pagar depan, pintu depan ini yang notabene digembok dengan rantai, kemudian diputus, kemudian masuk secara paksa melalui pintu depan, dan terus di rantai juga, diputus juga, yang bersangkutan langsung masuk dan nyasar ke kamar milik korban. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Sukarami dan Polres Tabes Palembang. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polres Sabes Palembang berhasil mengamankan salah satu warga asing asal Rusia yang kedapatan melakukan pembobolan ATM dengan menggunakan alat aplikasi Henides dari hacker asal Meksiko. Inilah detik-detik rekaman CCTV saat merekam seorang warga negara asing asal Rusia melakukan pembobolan mesin anjungan tunai di Jalan M. Isa, Ilir Timur 2, Palembang. Tapi sayang saat menjalankan aksinya, pelaku terlebih dahulu dipergoki oleh salah satu penjaga malam sekitaran saat pelaku hendak mengambil uang yang berhasil dibobolnya. Unit Reskrim Polres Sabes Palembang yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergerak cepat meringkus pelaku yang sempat melarikan diri. Menurut Kapolres Sabes Palembang, pelaku Vladimir Kasarski merupakan spesialis pembobol ATM antar negara dengan menggunakan aplikasi Henides yang dibantu langsung oleh seorang hacker dari negara Meksiko. Modus pelaku ini sendiri menutup ATM dengan tulisan rusak. Setelah itu, pelaku pun langsung menggunakan aplikasi Henides dengan dibantu hacker yang berada di negara Meksiko untuk menjebol ATM yang rata-rata Bank BUMD. Ketika diintip oleh petugas satuan pengamanan tersebut, ternyata mesin ATM tersebut mengeluarkan uang secara otomatis. Yang notabene
uang tersebut hasil kerja daripada sebuah program yang ada di laptop tersebut, kemudian dikonekkan dengan internet handphone yang ada, melalui telepon yang ada, kemudian dikendalikan dari luar. Sebagaimana tadi disampaikan menggunakan aplikasi AnyDesk. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg menjelang Hari Raya Idul Fitri di Kota Pagar Alam. Unit Bitsus Polres Pagar Alam berhasil mengamankan pemilik pangkalan yang menjual di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Akibat menjual gas LPG subsidi 3 kg melebihi harga eceran tertinggi, pemilik 3 pangkalan gas, Dendi Octavianus, warga Tanjung Payang, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, diamankan polisi. Dalam press release yang dilakukan Polres Pagar Alam dan pemerintah kota menghadirkan 1 orang tersangka dan barang bukti 4 buah tabung gas berisi 3 kg yang berhasil diamankan, serta 280 gas kosong, dan juga dokumen perjanjian pangkalan gas milik tersangka. Dengan tingginya permintaan masyarakat, gas subsidi 3 kg pada bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya, pelaku Dendi, pemilik pangkalan menjual tabung gas berisi 3 kg dengan harga Rp23.000 di atas harga head yang ditentukan yaitu Rp16.700. Berawal dari keresahan masyarakat dengan kelangkaan gas LPG 3 kg jelang Idul Fitri yang ada di Kota Pagar Alam, berhasil diamankan 1 orang pemilik 3 pangkalan gas yang menjual gas bersubsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah disepakati. Tersangka melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak, gas, dan bumi. Tingginya animo masyarakat terkait kebutuhan gas LPG 3 kg dan momentum Hari Raya Lebaran, sehingga dengan sengaja menjual harga gas LPG 3 kilo di atas harga eceran tertinggi, yang mana yang sudah disepakati bahwa harga untuk HMP 3 kg adalah Rp16.700. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dan barang bukti gas LPG diamankan di Polres Pagar Alam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Sebanyak 50 sepeda motor hasil tangkapan Pekat Musi selama bulan Ramadan diamankan oleh jajaran Polres Musirawas. Sejak awal Ramadan, puluhan kendaraan sepeda motor diamankan karena kedapatan melakukan balapan liar di Kabupaten Musirawas. Adapun 50 kendaraan roda 2 tersebut dan berbagai jenis dari merek itu sementara waktu dilakukan penyitaan selama 1 bulan selama Ramadan. Penyitaan sepeda motor dilakukan bertujuan guna memberikan rasa aman, nyaman, serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain menyita sepeda motor pelaku balap liar, polisi juga menyita sepeda motor para remaja yang nonton balap liar, juga dilakukan tindakan tegas oleh pihak kepolisian. Sepeda motor yang disita selesai lebaran dan selesai proses sidang akan dikembalikan dengan catatan dilengkapi dengan surat kendaraan. Sementara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing dan brong diminta untuk dilepas dan knalpot akan disita untuk dimusnahkan. Balapan liar ini baik yang pembalapnya maupun yang nonton, ya, supaya untuk menghilangkan niat ini, sehingga kita jajarkan di sini. Ini rata-rata kita tilang sita kendaraannya selama 1 bulan. Jadi nanti setelah selesai Lebaran, sesuai dengan tanggal sidangnya nanti akan disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, baru nanti kita kembalikan kendaraannya. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang dibuat riuh oleh Yanti yang histeris tidak terima dituntut jaksa 2 bulan penjara. Bahkan sebelum sidang dengan agenda pembacaan vonis pidana dimulai, beberapa petugas pengawal tahanan sempat kewalahan dengan sikap terdakwa kasus pengerusakan warung milik tangganya sendiri ini. Apa ya? Ceceng apa kata salah? Kenapa pakai itu? Pakai baju ya? Iya. Iya. Inilah terdakwa Yenti, warga Jalan Sematang Borang, Ruko Plolan, Kecamatan Borang, Palembang, tak henti-hentinya histeris mengoceh mengatakan dirinya tidak bersalah. Teriak histeris terdakwa seakan tidak henti-henti menjadi pusat perhatian bagi para pengunjung sidang kasus pidana umum di ruang sidang PN Palembang.
Hingga majelis hakim hadir di dalam ruang sidang, terdakwa Yenti kembali tidak terhenti meracau hingga tak mau dipakaikan rompi tahanan oleh petugas pengawalan tahanan. Hal tersebut membuat majelis hakim kebingungan serta membuat gaduh suasana persidangan hingga akhirnya terdakwa dijatuhi dengan pidana 30 hari. Usai mendengarkan putusan yang dianggap bebas tersebut, terdakwa Yenti pun bersujud syukur di dalam ruang sidang. Sementara penasihat hukum terdakwa Ahmad Rizal menerangkan pidana 30 hari yang dijatuhkan kepada terdakwa itu dikurangi dari masa penahanan selama persidangan lebih dari 1 bulan hingga terdakwa Yenti bebas. Berdasarkan informasi dari lapas, kliennya juga sering meracau selama penahanan, sering bebas sembarangan. Selain itu, berdasarkan rekam medisnya, kliennya depresi atau menderita gangguan kejiwaan, sewaktu-waktu bisa kambuh. Apa tuh, Bu? Rusaknya apa? Warung Waduh. punya korban satu dia mau Warung kosong. iya Mana tadi itu, Pak? Bisa divonis 30 hari. yang alasan dia menurut dia bukan pelaku Wah. karena dari keterangan dari petugas lapas ini kan ada istilahnya ada gangguan karena mau lapas cewek ngomong. Sebelumnya, penuntut umum Kejari Palembang menuntut terdakwa Yenti terbukti bersalah melakukan pengerusakan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP dan pasal 406 ayat 1 KUHP junto pasal 64. Dari dakwaan diketahui pada awal bulan Oktober lalu, terdakwa tidak senang ditegur oleh tetangganya sendiri karena telah merusak bangunan warung milik korban. Terdakwa tak terima dan mengancam dengan 1 buah palu besi yang dipegangnya mengancam korban. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban bernama Sugino tidak dapat melakukan aktivitas berjualan sehari-hari, membuat trauma serta ketakutan. Dari Palembang, Gutriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi remaja disabilitas dianiaya hingga videonya viral di media sosial. Hanya di Berkah Cinta Ramadan, MNC TV. Hanya di Berkah Cinta Ramadan, MNC TV. Karena ada hambatan di jalan. Kadang gara-gara nolong orang, malah dia yang dapat masalah. Marhaban ya Ramadan, Ramadan tiba. Itu ada layangan terbang. Sebagus. Hanya di MNC TV. Berkah Cinta Ramadan di MNC TV. Hanya di Berkah Cinta Ramadan, MNC TV. Hanya di Berkah Cinta Ramadan, MNC TV. Karena ada hambatan di jalan. Kadang gara-gara nolong orang, malah dia yang dapat masalah. Marhaban ya Ramadan, Ramadan tiba. Itu ada layangan terbang. Sebagus. Hanya di MNC TV. Berkah Cinta Ramadan di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, dijamret seorang pelajar di seberang Ulu mengalami luka parah di bagian kepala usai ditarik pelaku jamret dari sepeda motor yang berusaha dijamret 2 pelaku di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kota Palembang. EN, seorang pelajar di kawasan seberang Ulu Palembang ini terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Korban EN mengalami luka di bagian wajah usai jamret dengan mempertahankan handphone yang berusaha dirampas oleh 2 bandit jamret saat berada di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Warga yang melihat korban kesakitan kemudian memberikan pertolongan dengan membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan, awalnya korban dan temannya bertolak dari Jakabaring Sport City menuju rumahnya menggunakan sepeda motor. Namun di lokasi kejadian, tiba-tiba korban dipepet oleh 2 pelaku dan langsung mengambil handphone yang digenggam korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban yang berujung korban terjatuh karena kalah tenaga. Dia ni ngambil HP, tapi tak sempat HP tu kan jatuh ke bawah. Ya, mungkin tarik-tarikan apa mana kan. Langsung lari pelakunya ya? Pelaku langsung lari ke arah. Oh, wong pelakunya ini.
adalah 2 wong. 2 wong pelakunya. Kapan sih Jam beresannya itu sekitar jam berapa kemarin? Jam 5 sore. Kita dari mana itu Mbak? Mau kemana? Dari arah Goro ke balik. Nggak balik. Itu cak mana itu kejadiannya? Bisa Duduk di Mataram. Tapi gamis arah itu duduk miring cek ini. Tapi itu pegang tuh Wiko. Terus pas malam itu tiba-tiba itu narik ke. Jadi saling tarik. Mungkin kata kawan aku tuh tenang ke motor terus campak kan itu. Jadi cek tenang sudah. Ingat lagi cuma. Keluarga korban yang mendapat laporan kemudian membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang remaja disabilitas dianiaya oleh seorang pria. Akibatnya korban pun mengalami luka memar di wajah dan kini korban bersama keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Inilah video yang sempat viral di media sosial Instagram, di mana video yang berdurasi 28 detik tersebut mempertontonkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap korban TGR 19 tahun yang memiliki kelainan disabilitas. Keluarga korban tak terima atas perbuatan pelaku tersebut, kini mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Menurut kakak korban, jika kejadian itu sendiri bermula di mana adiknya tersebut bergurau dengan anak terlapor dengan nada ejekan. Anak terlapor yang tak terima diejek langsung mengadukan ke terlapor. Dari situ terlapor langsung menghampiri korban dan menganiaya secara brutal. Korban yang memiliki gangguan mental hanya bisa pasrah menghalau pukulan dari terlapor. Senggolnya lah muda tuh. Nah, senggolnya cak ini. Diejek-ejeknya kan, diejeknya itu. Budak tidak seneng, dia lapunya dengan bapaknya. Ngadu dengan bapaknya. Yo, ndak hati kami tuh, dosa lah nak main ini. Digebuknya itu langsung. Oh, digebuknya. Oleh bapaknya tuh. Iya, dia nih ngaku, kondisinya ngaku dia nih. Kondisinya autis. Autis ya. Memang agak itu ya. Agak-agak ini. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk terlapor, masih dalam penyelidikan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, mudik menjadi momen atau tradisi yang sangat dinantikan dalam budaya tahunan. Suatu perjalanan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga, saudara, dan kenalan. Berkumpul bersama di hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. Pulang kampung atau mudik adalah ritual budaya tahunan. Inilah yang dilakukan masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Masyarakat yang hidup di berbagai kota di Indonesia berbondong-bondong kembali ke kota asalnya, seperti yang terlihat di terminal bus Alang-Alang Lebar Palembang. Semua dilakukan demi dapat bertemu dan berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman sebagai momen Lebaran. Meski lelah berjalan karena membawa banyak barang bawaan, namun pemudik terlihat tetap bersemangat. Mereka hanya membayangkan ketika telah sampai di kampung halaman tanpa berpikir kembali akan lelah ketika saat kembali merantau meninggalkan kampung halaman untuk bekerja. Selain aspek budaya dan agama, pulang kampung juga menjadi aktivitas traveling massal mayoritas rakyat Indonesia, seperti tahun untuk merayakan hari-hari besar keagamaan. Seluruh transportasi digunakan, baik menggunakan jalur darat, laut maupun udara, menggunakan mobil pribadi, mobil umum, bahkan ada pula yang memakai motor. Bagi pengguna bus, keselamatan mereka terletak pada supir yang membawa, baik dari kemampuan maupun kesabaran akan perjalanan. Dan bagi pemudik yang beruntung, mereka mendapatkan tiket gratis dari pemerintah dan pelayanan maksimal dari perusahaan transportasi. Santai-santai baik, Pak. Santai-santai, yang penting sampai selamat sampai tujuan. Perjalanan dari sini mau makan waktu? Perkiraan. Belum tentu, Pak. Kondisi jalan itulah kadang macet. Sama keluarga, sama suami mau lihat saudara. Kemudiknya ke Pacitan, Solo. Hanya ini harus diadakan terus supaya yang memudik itu yang nggak ada biaya bisa tertolong, mau ketemu keluarganya bisa terwujud gitu. Bisa terbantu lah. Dari Palembang, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.